Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Segala aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan, ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman, subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat. Ini teman-teman, alhamdulillah pagi hari ini menyempatkan untuk datang bersilaturahmi ke studio podcast Las Harfa. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa narasumber Faiz di pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Rahmat Ginanjar sebagai Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat atau Harian Umum Kabar Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Kang Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bisa disapa-sapa dulu mungkin Pak teman-teman. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum sahabat harapan. Saya alhamdulillah bisa hadir pada acara podcastnya Las Harfa. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ini ada sedikit kemiripan teman-teman ya. Kalau beliau namanya Rahmat Ginanjar, kalau Faiz Muhammad Ginanjar. Sama-sama Ginanjar ya. Semoga suksesnya ketularan ini Pak. Amin. Insya Allah teman-teman sahabat harapan dimanapun Anda berada, selama 30 menit ke depan Faiz bersama dengan Bapak Rahmat Ginanjar ini akan membahas soal tema peran strategis media dalam membangun kepedulian sosial pada masyarakat. Pak Rahmat Ginanjar, kalau Faiz lihat kan Harian Umum Kabar Banten gitu ya, atau ini salah satu media yang luar biasa ini teman-teman di Provinsi Banten. Ini luar biasa juga kalau kita melihat bagaimana kiprah Kabar Banten tidak hanya menyajikan kabar-kabar soal politik, budaya, sosial, tapi juga unsur kemanusiaannya ketika mohon maaf terjadi bencana. Ini luar biasa kepedulian Kabar Banten. Sebenarnya apa yang ingin ditampilkan oleh Kabar Banten itu sendiri, Pak Rahmat? Jadi begini Kang Faiz, sahabat harapan, media itu sebetulnya punya dua misi ya. Yang pertama adalah misi bisnis. Artinya tentu usaha media juga ada perusahaannya dan tentu harus untung begitu. Nah yang kedua, yang ini juga bawaan dari jurnalisme adalah misi ideal. Misi ideal itu antara lain misalkan misi bagaimana menyampaikan informasi, misi bagaimana menyampaikan edukasi, misi bagaimana melakukan kontrol sosial, dan yang penting lagi adalah misi bagaimana kita juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial begitu. Nah oleh karena itu kalau ditanya tentang strategi media dalam konteks apakah media punya peran dalam kegiatan sosial, tentu sangat punya peran begitu. Berita atau informasi yang kita sampaikan pada dasarnya adalah juga bagian dari edukasi sosial gitu, supaya masyarakat ikut tergerak, ikut terpengaruhi menjadi berperilaku lebih positif begitu. Termasuk salah satunya adalah bagaimana supaya masyarakat juga peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Sebetulnya misi jurnalistik hampir sama dengan misi-misi sosial yang dilakukan Las Harfa. Siap. Jadi memang ini alhamdulillah punya titik kesamaan ya, antara Las Harfa memang core-nya di sosial, lembaga zakat teman-teman, dan juga Kabar Banten ternyata punya garis titik temu yang sama, sama-sama cinta sosial ya Pak ya. Iya. Siapa kalau kita melihat kan kalau kita skupnya lebih besar lagi, bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi bangsa paling dermawan nomor 1 di dunia. Bahkan beberapa kali survei yang dirilis ini Indonesia selalu menempati urutan pertama. Ini kalau dari kacamata senior media, pelaku media di Banten terutama, Pak Rahmat Ginanjar melihatnya seperti apa potensi ini Pak? Ya, kalau saya ngelihat sebetulnya dalam perspektif culture atau budaya kita memang budaya yang sifatnya selalu menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong begitu. Nah, gotong royong itu juga salah satu prinsipnya adalah bagaimana saling membantu begitu. Makanya tidak heran kalau kemudian Indonesia dicatat sebagai negara paling dermawan gitu. Karena kehidupan masyarakat kita memang begitu gitu, saling bantu begitu ya. Nah, oleh karena itu tentu media yang punya peran bagaimana menggerakkan orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosial itu bisa diperankan secara strategis. Gitu. Siap, ini luar biasa teman-teman apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat Ginanjar ya, bahwasannya memang media memiliki peran yang sangat penting, bahkan sangat penting Faiz katakan teman-teman, karena
ini apa yang tadi Pak Rahmat Ginanjar sampaikan, ini akan sedikit banyak mempengaruhi Pak ya, Betul. apa yang akan disampaikan oleh media itu sendiri. Betul. Otomatis kalau setiap hari informasinya ajakan kebaikan, otomatis masyarakat juga akan terpengaruh untuk berbuat baik gitu ya. Betul. Pak, kalau Bapak Rahmat Ginanjar menilai untuk masyarakat Provinsi Banten sendiri itu seperti apa tingkat kepedulian sosial dari beberapa mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial yang sudah dilakukan oleh Kabar Banten sejauh ini, Pak Rahmat Ginanjar? Saya pikir sama dengan daerah lain, bahkan mungkin Banten bisa lebih sosial ya dibandingkan beberapa daerah lain, karena memang kebudayaan gotong royongnya, kebersamaannya juga relatif lebih kuat begitu, kekeluargaannya. Nah, oleh karena itu tentu kalau misalkan ada kegiatan sosial di Banten, saya merasa itu lebih mudah begitu ya, menggerakkan, mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana ikut membantu kepada masyarakat yang terkena musibah, terkena bencana begitu. Ini juga terbukti ketika kita mencoba bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, selalu saja banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi begitu. Alhamdulillah Kabar Banten mungkin termasuk salah satu media yang relatif selalu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan dalam beberapa hal begitu, kami sering menginisiasi mengundang berbagai lembaga kemanusiaan, berbagai lembaga sosial untuk bersama-sama bagaimana mengintegrasikan kegiatan sosial ini supaya lebih besar, supaya lebih bermanfaat, supaya tidak tumpang tindih begitu. Itu juga dalam konteks bagaimana kami ingin bersama-sama membantu masyarakat supaya bisa kita berperan serta menyejahterakan mereka. Wih, mantap, luar biasa. Kalau teman-teman penasaran dan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rahmat, langsung aja kepoin webnya Kabar Banten, sosial medianya Kabar Banten. Itu banyak banget teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya adalah kegiatan-kegiatan sosial. Ini kalau Faiz lihat hampir tadi tidak hanya oleh Lasarva ya kolaborasinya, tapi juga lembaga kemanusiaan lain pun ini Kabar Banten terus menjalin kolaborasi. Ini latar belakangnya seperti apa Pak? Sampai suka banget dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan ini Pak Kabar Banten. Pertama begini, sebenarnya media kita itu adalah media milik masyarakat begitu. Yang kedua, seperti sudah saya sebutkan bahwa salah satu misi media adalah misi ideal. Misi ideal itu bagaimana kita ikut membangun, memberdayakan masyarakat begitu ya. Salah satunya di sektor kegiatan sosial begitu. Makanya kami tidak pernah menolak, tidak pernah menghindar ketika banyak teman-teman lembaga kemanusiaan ingin berkolaborasi dengan kami begitu. Kalau saya catat kayaknya hampir dengan semua lembaga kemanusiaan yang ada di Banten kami membangun MOU, termasuk dengan Lasarva ini kan dari awal. Bahkan beberapa hal ketika ada bantuan dari Jawa Barat, kami sempat juga menyalurkannya kepada Lasarva. Ini juga bagian bagaimana kami juga ingin berkomitmen bahwa media juga punya peran penting dalam membangun kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Wes, mantap. Jadi makin pride ini sama Kabar Banten ini, Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau kita agak sedikit melenceng dari obrolan kita di pagi hari ini, kalau Pak Rahmat melihat bisnis media terutama, kalau Faiz lihat kan dulu bagaimana jayanya Kabar Banten melalui cetakan-cetakan yang dikeluarkan. Rasanya teman-teman masyarakat di Provinsi Banten sangat gampang menemui harian umum Kabar Banten di lemari, laci dan lain sebagainya. Rasanya sekarang agak susah Pak. Ini seperti apa kalau Pak Rahmat bisa menyampaikan? Ya begini, memang media mainstream itu tidak bisa menafikan derasnya arus perkembangan teknologi informasi ya. Nah, oleh karena itu tentu kita juga mencoba beradaptasi, kita juga tidak bisa menghindar gempuran teknologi, tapi juga kita tetap mempercayai dan tetap juga memproduksi media mainstream. Kenapa media mainstream masih kita produksi? Karena begini, pertama, media mainstream dengan media baru, itu orang di belakangnya itu relatif berbeda begitu. Oh, siap. Kan orang di belakang media-media baru itu mungkin orang yang tidak punya kompetensi membuat informasi yang kompeten. Terus juga orang-orangnya mungkin tidak berlatar belakang kompetensinya juga. Sehingga kemudian kita tahu bahwa media-media baru itu juga mungkin bisa beririsan dengan informasi-informasi yang kurang akurat. Betul, sepakat. Betul. Makanya kenapa hoax tersebar? Karena media baru itu tidak diawaki,
atau orang di belakangnya itu bukan orang yang punya latar belakang yang pas dengan kegiatan-kegiatan bagaimana menyampaikan informasi di media begitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada berbagai kalangan, bukan karena saya dari perusahaan media cetak untuk tetap membaca media cetak, tapi kami ingin media cetak itu sebagai alat setidak-tidaknya verifikasi ada yang memverifikasi informasi yang beredar di dunia maya begitu ya. Karena dunia maya itu kan sangat rentan dihack orang. Betul. Sangat rentan dengan informasi yang disinformasi, misinformasi atau kurang akurat begitu. Atau dijadikan media oleh orang-orang yang ingin menyampaikan informasi tidak bertanggung jawab. Betul. Nah, oleh karena itu kami dari media mainstream tetap meyakini bahwa media cetak itu masih punya peran strategis. Artinya untuk memverifikasi informasi yang beredar di dunia di media-media baru. Itu teman-teman poinnya adalah setidaknya media mainstream ini memiliki alat verifikasi Pak ya, karena otomatis informasi-informasi yang disampaikan juga nggak salah-salah ya. Ada satu lagi Kang Faiz yang perlu saya tekankan. Kalau media baru kan ada variabel yang mereka usung itu kecepatan. Betul. Kecepatan itu biasanya ada korelasinya dengan ketidakakuratan, ketidaklengkapan. Nah, oleh karena itu, untuk informasi yang lengkap itu adanya di media mainstream karena punya waktu sehari semalam untuk mengumpulkan informasi, untuk mengonfirmasi, untuk juga menyeimbangkan informasi. Kalau media-media baru yang mengusung kecepatan, mereka bukan tidak peduli sih, tidak punya waktu untuk konfirmasi, kan ingin cepat begitu. Sehingga informasi yang didapat itu adalah serpihan-serpihan bagian-bagian yang belum tentu informasi itu bisa diterima secara tepat dengan fakta yang ada begitu. Kemungkinan untuk salahnya lebih besar ketimbang yang harus kita mengumpulkan data jauh lebih lama seperti itu. Pak Rahmat, ini sudah lama banget berkecimpung di dunia media. Mau sampai kapan? Pensiun kira-kira tahun berapa? Jadi jawab dulu Pak Rahmat, kita rehat setelah yang satu ini tetap di podcast Selas Arfa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Selas Arfa dan masih bersama dengan Bapak Direktur Kabar Banten, Bapak Rahmat Ginanjar. Terima kasih banyak Bapak masih berkenan hadir. Tadi sempat ke pending Pak ya, kayaknya langsung dijawab deh. Ini kan udah masuk dalam kategori senior banget lah kalau kawan-kawan media di Banten ini udah sangat hafal, sudah sangat kenal sekali dengan beliau gitu kan. Mau sampai kapan Pak? Sebetulnya kalau profesi ya jurnalisme itu sampai kita masih hidup masih bisa dijalankan gitu. Kalau secara organik sih sebenarnya saya sudah selesai ya di perusahaan, di pikiran rakyat. Cuma kemudian saya masih mendapatkan amanah dikaryakan dalam pengurus perseroan begitu Kang Faiz. Tapi karena background saya jurnalis, walaupun saya di perusahaan begitu ya, tapi tetap saja itu saya lakukan sehari-hari. Walaupun saya katakan sebagai pengurus perseroan, saya masih bisa mengedit berita, masih bisa membuat berita, masih bisa membuat tulisan, bahkan mendorong apa istilahnya berbagai mitra untuk mereka juga memproduksi begitu. Karena prinsip saya begitu ya, kalau kita terus berkarya, kita terus menulis, kita terus berpikir, insya Allah mungkin mudah-mudahan masa hidup kita juga cukup lah begitu. Siap. Dan jadi itu bisa menyehatkan juga gitu ya. Minimal mengurangi demensia lah, kepikunan gitu ya. Siap. Jadi kalau ditanya mau sampai kapan teman-teman, tadi Pak Rahmat Faiz tanya pensiunnya. Sebenarnya kalau dari catatan hitam di atas putih sudah masuk selesai pensiun ya Pak ya. Tapi karena ngotot masih tetap terus bukan motor sih, karena masih ada amanah begitu. Amanah sih ya. Mencintai dunia ini, terutama mencintai jurnalistik ya Pak ya, media. Akhirnya sampai dengan sekarang teman-teman, dan mau sampai kapan ya, sampai terus masih bisa berkarya ya Pak. Iya. Bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi Pak. Kalau Pak Rahmat melihat jurnalis-jurnalis muda kita saat ini, terutama teman-teman yang ada di Banten, Bapak melihatnya seperti apa sih Pak? Pertama, ya tentu saya melihat antara jurnalis yang
zaman dulu ya, zaman angkatan Bapak, zaman kolonial lah ya, Pak. Nah, zaman kolonial dengan zaman milenial tentu akan beda, gitu. Beda karena memang medianya juga beda. Betul. Tapi tentu saja perbedaan itu tidak kemudian serta-merta menghilangkan prinsip-prinsip idealisme jurnalistik gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin berpesan kepada jurnalis-jurnalis muda, milenial untuk tetap menjunjung tinggi etika jurnalisme gitu ya. Walaupun kemudian di media-media baru juga kadang-kadang terseret oleh apa istilahnya ekosistem digital ya. Saya pikir kalau kita terlalu mudah mengikuti aspek ekosistem digital yang arahnya hanya ke bisnis, itu juga bisa merusak informasi. Makanya saya ingin mengajak kepada teman-teman muda untuk tetap mempelajari kode etik jurnalistik, tetap juga membaca undang-undang pers begitu ya, karena itu adalah prinsip dasar pagar agar produk kita, produk jurnalistik itu tetap bermanfaat dan tidak melanggar aturan maupun etika-etika adat yang berlaku di masyarakat. Saya pikir begitu. Tuh teman-teman ya, terutama untuk jurnalis muda ini harus dicatat Pak. Tentu sudah sekian tahun menjadi seorang jurnalis, bahkan bisa dikatakan Bapak ini salah satu jurnalis senior yang ada di Banten maupun Indonesia teman-teman. Ada pesan atau cara-cara Pak, terutama untuk jurnalis-jurnalis muda agar menjadi jurnalis yang handal Pak ke depannya. Tentu ada kiat-kiat, ada cara-cara Pak, bocoran Pak. Yang pertama tentu ketika kita memasuki dunia jurnalistik atau jurnalisme itu sudah harus tahu resiko. Tahu resiko yang pertama ya, jadi artinya nanti juga kalau sudah tahu resiko itu kita akan melakukan kegiatan-kegiatannya terukur begitu. Terukur itu dalam artian serampangan ya Pak ya? Nggak serampangan begitu. Terus yang kedua tentu sebagai jurnalis itu perlu keuletan, perlu kekuatan daya tahan fisik, daya tahan mental begitu. Apalagi di era-era sekarang kan kita juga punten ya. Ada jurnalis-jurnalis yang mungkin dengan motif-motif tertentu sehingga kemudian agak mendegradasi citra-citra jurnalistik begitu ya. Nah itu juga bagian dari bagaimana dinamika di masyarakat terhadap dunia jurnalistik gitu. Makanya wartawan harus pegang teguh etika, harus pegang teguh undang-undang, harus pegang teguh adat istiadat yang dimana mereka hidup begitu. Hidup menjadi wartawan sebenarnya hampir sama dengan hidup menjadi manusia yang baik sih. Jadi kalau kita mau konfirmasi gunakan etika sosial. Tidak boleh kita misalkan ketika akan konfirmasi melanggar etika sosial. Kita kenalkan, kita istilahnya punten lah kalau di Sunda ya. Jangan tiba-tiba kita seolah-olah kita menjadi orang yang punya privilege bebas begitu saja, enggak. Kita juga sama, wartawan juga sama seperti profesi lainnya, terbatas oleh aturan-aturan yang ada, etika-etika yang ada begitu. Nah yang sering terjadi itu memang karena merasa wartawan itu bebas, sebebas-bebasnya sehingga kemudian terjadilah perbedaan pendapat, terjadilah gesekan, friksi dengan berbagai narasumber begitu. Gitu. Siap, Pak. Kalau kita melihat bagaimana hal ini sering terjadi tidak hanya di Banten, bahkan hampir mayoritas terjadi di Sabang sampai Merauke. Kita mungkin sedikit jenuh juga mendengar kekerasan terhadap wartawan. Ini kalau Pak Rahmat melihatnya seperti apa? Kekerasan pada wartawan apakah memang faktor utama karena si wartawannya itu sendiri yang mohon maaf tidak memiliki kompeten yang luar biasa, atau memang seperti apa kalau dari kacamata Pak Rahmat kekerasan terhadap wartawan ini yang kerap sekali terjadi? Pertama, itu yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, ketika kita mau jadi jurnalis harus tahu resiko ya. Dan itu adalah salah satu risiko. Fenomena perbuatan-perbuatan atau tekanan-tekanan terhadap jurnalis sebetulnya itu bukan fenomena yang saat ini saja. Dari dulu juga, zaman Romawi juga. Pernah dulu Pak ngamalin Pak? Kenapa? Pernah dulu ngalamin
Oh, sering, sering, sering. Bukan pernah tapi sering ya Pak ya. Dan di situ kita diuji gitu ya. Tapi kalau kita memang punya keyakinan apa yang kita lakukan benar, apa yang kita lakukan sesuai aturan-aturan yang ada, saya pikir kita juga tidak boleh takut. Tapi tentu juga kita jangan karena tidak takut kita menghadapinya istilahnya apa ya, konyol gitu. Tetap juga harus terukur juga ketika memang kita tidak memungkinkan menghadapi satu orang, ya kita gunakan cara-cara sebagaimana di SOP-nya ketika kita harus menghindari ancaman-ancaman seperti itu begitu. Terus karena saya orang memang jurnalistik ya, saya baca sejarah juga, memang zaman Romawi juga sudah ada. Ada, kalau mungkin Kang Faiz pernah baca sejarah jurnalistik zaman Romawi, itu ada namanya Julius Risticus ya, itu 2 orang yang dipenggal oleh zaman kerajaan waktu itu karena memang dia dianggap menyebarkan informasi yang dianggap rahasia oleh kerajaan waktu itu gitu. Walaupun mungkin dalam perspektif jurnalisme bahwa itu informasi untuk kepentingan masyarakat, tapi memang pers itu akan hidup dan akan berjalan sebagaimana situasi politik di negara itu ya. Jadi kalau misalkan di negara demokratis mungkin pers akan demokratis juga, di negara otoriter mungkin juga pers akan ke bawah otoriter juga begitu. Itu begitu Pak. Siap. Tidak ubahnya seperti mendur bersaudara Pak ya, ketika waktu itu menjepret foto Bung Karno ini membacakan teks proklamasi, kemudian foto tersebut disebarluaskan, bahkan beberapa dunia tahu, ini mendur bersaudara dicari-cari Pak. Betul, betul. Untuk segera diamankan lah seperti itu. Ini luar biasa, ngeri-ngeri juga Pak ya. Tapi agak mending ya, makin kesini kan setelah era reformasi kebebasan pers makin terbuka, walaupun kemudian ada efek-efek sampingnya yang tentu juga harus disadari oleh berbagai kalangan, terutama teman-teman media, bahwa kebebasan pers itu bukan sebuah kebebasan yang bisa kita melakukan apa saja. Tentu ada batas-batas sebagaimana diatur di dalam undang-undang, di dalam etika, di dalam adat istiadat. Gitu. Pak, kalau kita berbicara Provinsi Banten kan sangat dekat sekali dengan kesenian tradisional, bahkan ketika kita keluar daerah, dari mana, dari Banten, wah kebal nih, debus Pak ya, udah sangat dekat banget lah dengan debus. Kalau Pak Rahmat udah berapa tahun di Banten? Saya mungkin 23 ya. Nah berarti harusnya udah kebal Pak dengan benda-benda tajam kayak pisau, golok. Soalnya baru 2 hari di Banten banyak yang udah kebal sih. Mau dicoba sekarang Pak, kita siapin golok, pisau, atraksi Pak. Alhamdulillah. Belum. Udah 23 tahun di Banten, ternyata Pak Rahmat, teman-teman, ini Direktur Kabar Banten juga masih berdarah kalau kena golok. Masih berdarah karena saya manusia. Biasa. Berarti challenge-nya Pak Isubah deh bukan tes kekebalan, tapi soal kebantenan banget deh Pak. Harus tahu 5 tempat wisata yang ada di Banten. Yang paling keren menurut Pak Rahmat, di mana aja bebas? 1. Yang paling keren sebenarnya Anyer. Anyer 1, 2. Tanjung Lesung. 3. Banten Lama. 3, 4. 4. Pantai Florida. Siap. 5 terakhir Pak. Di Tangerang kasihannya Tanjung Pasir. Oh, Sprite. Enggak KW-KW ya berarti ya. Satu lagi siapa? Apa? Tesnya satu lagi siapa? Boleh. Oke, satu lagi, sebutkan 5 makanan khas Banten. 1. Sate bandeng. 2. Pecak bandeng. 3. Harus tahu. Berapa? 5 ya? Ya, 5, baru 2. Oh, kue balok. 3. Ayo Pak. Yang khas Banten lagi. Ayo, Gipang boleh. Satu lagi Pak, terakhir Pak. Emping. Pak Rahmat, terima kasih banyak sudah hadir di Faiz. podcast Lasarva. Asli orang Banten, teman-teman tahu lokasi wisata, tahu makanan khas Banten, cuman masih berdarah ya Pak ya. Masih berdarah. Terakhir mungkin Pak, karena sebentar lagi ini Lasarva akan merayakan momentum Milad yang ke-19 tahun. Ucapan untuk Lasarva, Pak Rahmat silakan. Ya. Saya atas nama pimpinan dan karyawan Kabar Banten mengucapkan selamat Milad ke-19 buat Lasarva. Saya berharap Lasarva menjadi lembaga kemanusiaan, lembaga sosial yang kemanfaatannya makin bertambah banyak
dan saya melihat perkembangan Lancarpa luar biasa ya sekarang aset-asetnya, dan ini mudah-mudahan menjadi penggerak, menjadi semangat, menjadi motivasi Lancarpa menjadi salah satu lembaga amil zakat dan lembaga kegiatan manusiaan yang terbesar di Banten. Amin. Dan mungkin se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu pesan untuk Lancarpa, Pak. Yang kedua mungkin pesan untuk seluruh karyawan di Kabar Banten dan untuk masyarakat Banten, Pak Rahmat. Silakan. Karyawan Kabar Banten? Untuk seluruh karyawan dan staf lah di Kabar Banten. Oh, iya. Dan juga untuk masyarakat Banten. Ya. Saya mengajak kepada teman-teman karyawan di Kabar Banten untuk tetap semangat tentang berjuang di industri media, karena media merupakan salah satu pilar demokrasi, salah satu juga pilar kehidupan. Nah, oleh karena itu tentu memerlukan semangat, memerlukan perjuangan. Nah, kepada masyarakat tentu saya berharap masyarakat juga bisa menempatkan media sebagai mitra, bisa menempatkan media sebagai alat atau media informasi dari masyarakat untuk ke pemerintah maupun pemerintah ke masyarakat, sehingga peran media menjadi penyambung, menjadi perekat keutuhan, dan menjadi juga solusi bagi berbagai kebuntuan sosial. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Rahmat Ginanjar, Pak Is pamit, Pak Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.